Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Kami dari Prodi Keperawatan kelas B kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang daftar pustaka. Kami kelompok 12 beranggotakan beberapa materi. Pemateri pertama atas nama Yuliani Putri dan pemateri kedua atas nama Siti Nurhana. Baiklah, untuk langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Putri. Pengertian daftar pustaka yaitu definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah termasuk daftar judul, nama pengarang, penerbit, kota terbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan, makalah, atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka atau bibliografi adalah bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam laporan karya ilmiah atau laporan penelitian. Menurut Groys Karaf, yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan publikasi lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan pada karangan yang sedang dikerjakan. Tujuan dari penulisan daftar pustaka terbagi menjadi 6. Yang pertama itu sebagai ciri khas karya tulis ilmiah. Yang kedua sebagai rujukan kajian atau sumber ilmu pengetahuan terkait. Yang ketiga memberikan kepuasan batin untuk penulis, penerbit, dan sebagainya. Yang keempat itu untuk mengetahui kota terbit atau tempat terbit. Yang kelima membangun kepercayaan pembaca. Yang keenam itu membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. C yaitu fungsi daftar pustaka terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri tetapi hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua untuk memberikan arahan bagi pembaca buku atau karya tulis yang ingin mempelajari kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber penulis. Yang ketiga, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam karya tulis yang kita tulis. Yang keempat itu menjaga profesionalitas kita jika kita sebagai seorang penulis karya tulis terhadap karangan tulisan yang kita buat. Yaitu unsur-unsur daftar pustaka terbagi 3, yaitu yang pertama nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, ketiga data publikasi. Macam-macam sumber daftar pustaka terbagi 3. Yang pertama buku-buku besar seperti buku yang digunakan untuk bahan orientasi umum mengenai pokok yang dianggap. Kedua, buku-buku khusus yaitu buku-buku yang dipakai oleh penulis untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dianggap. Ketiga, buku-buku pelengkap meliputi buku-buku yang topiknya lain tapi topik yang dianggap penting. Saya akan melanjutkan presentase dari pemateri pertama. F. Aturan penulisan daftar pustaka. A. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. B. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah. C. Daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabet tanpa nomor. D. Jika literatur ditulis satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan B. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut: nama depan dan nama tengah, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama.
F. Kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung N kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. G. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya bagian G. Cara membuat daftar pustaka. 1. Nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. 2. Bila tidak ada nama pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet. Ketiga, jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikutsertakan tetapi diganti dengan garis panjang 5 atau 7 ketukan dalam pengetikan. Keempat, jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi, tetapi jarak antara pokok judul atau pembahasan dengan pokok lain adalah 2 spasi. Kelima, baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketukan. Menurut Korskeraf tahun 1997, halaman 222. Bagian H. Teknik penulisan daftar pustaka. Pertama, baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Kedua, jarak antara baris adalah spasi 1,5. Ketiga, daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama. Akan tetapi, cara mengurutkan daftar pustaka amat bergantung pada penulis. Setiap penulis mempunyai gaya tersendiri. Keempat, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Bagian I. Format dalam penulisan daftar pustaka. A. Pada jurnal. Penulisan jurnal sebagai daftar pustaka yang mengikuti urutan nama belakang penulis, nama depan penulis, tahun publikasi, judul artikel, judul jurnal dengan huruf maring atau digaris bawahi dan ditulis penuh, nomor volume dengan angka Arab dan digaris bawahi tanpa didahului dengan singkatan vol, nomor penerbitan dengan angka Arab dan ditulis di antara tanda kurang, nomor halaman dari nomor halaman tanpa didahului singkatan P, P atau H. Contoh, Barrett, Learned, spasi G titik T titik spasi tahun penerbitan 1983, judul referensi The Empty Cycle titik 2 Refinement of a Nuclear Concept titik spasi Journal of Counseling Psychology titik nomor 28, dalam kurung 2, pada halaman 91 sampai 100. Selanjutnya bagian B. Pada buku. Kalau sumber tertulis berupa buku, maka urutan penulisannya adalah nama belakang penulis, nama depan, tahun penerbitan, judul buku digaris bawahi, edisi, kota asal, penerbit. Daftar pustaka berupa buku ditulis dengan memperhatikan keragaman berikut. Jika satu pengarang, contohnya Paul, spasi M titik E titik dalam kurung tahun penerbitan 1976, kemudian judul referensi Social Class and Legue Multinational de Tertiary Level yang titik kemudian spasi kembali baris band titik 2 rute penerbit yaitu University of Counseling.
Selanjutnya, jika 2 atau 3 pengarang. Contohnya itu teman-teman dapat melihat pada gambar PPT di atas. Selanjutnya, lebih dari 3 pengarang. Lebih dari 3 pengarang ini contohnya seperti misalnya Giseli, spasi et al. Spasi tahun penerbitan dalam kurung 1981. Kemudian nama referensinya, judul referensinya itu Measurement Theory for the Behavioral Science. Kota penerbitnya itu San Francisco. 2 W.H. Freeman CO. C. Penulisan daftar pustaka di luar buku dan jurnal, seperti penulisan daftar pustaka pada skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya misalnya itu Sulaiman, spasi M.I. tahun penerbitannya dalam kurung 1985 belas kurung judul referensi yaitu suatu upaya pendekatan fenomenologis terhadap situasi kehidupan dan pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Spasi disertasi doktor pada FPS IKIP Bandung. 2 spasi tidak diterbitkan. Selanjutnya bagian D, penulisan daftar pustaka pada publikasi departemen. Contohnya yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan pada tahun 1998. Judul referensinya itu Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional. Kota penerbitnya Jakarta. 2 Depdikbud. Bagian E, penulisan daftar pustaka pada dokumen. Contohnya yaitu misalnya proyek pengembangan pendidikan guru, itu nama organisasinya, dan tahun penerbitannya itu tahun 1983. Judul referensinya itu Laporan Penulisan Proyek Pengembangan Pendidikan Guru. Kota penerbitnya Jakarta. 2 Depdikbud. F. Penulisan daftar pustaka pada makalah. Contohnya yaitu Karta Dinata S. tahun penerbitannya itu 1989. Judul referensinya Kualifikasi Profesional Petugas Bimbingan Indonesia. 2 Kajian Psikologis. Makalah Abda Konvensi 7 IPI. Kota penerbit Denpasar. G. Penulis daftar pustaka pada surat kabar. Contohnya nama penerbit Sanusi A. Tahun penerbitan 1986. Judul referensi Menyimak Mutu Pendidikan dengan Konsep Takwa dan Kecerdasan, meluruskan konsep belajar dalam arti kualitatif. Yaitu pikiran rakyat, diambil referensinya pada tanggal 8 September 1986. H. Pada internet. Jika karya perorangan, cara penulisannya ialah pengarang atau penyunting, tahun, judul, jenis medium, tersedia pada alamat di internet, kemudian tanggal diaksesnya. Contohnya, kita bisa melihat pada PPT di atas. I. Halaman web tanpa tanggal publikasi. Contohnya yaitu kita bisa melihatnya di PPT. J. Pada peta. Elemen kutipannya itu berupa badan yang mengeluarkan tahun publikasi, judul peta, seri, penerbitan, tempat diterbitkan. Contohnya itu misalnya nama lembaganya yaitu Department of Mines and Energy, kemudian konsilen tahun 1996, Dartmouth, Australia, 1:100.000 Geological Series, set ke-8158, Department of Mines and Energy, Konsilen, Brisbane. K.
Makalah, pidato ilmiah, dan semacamnya. Aturan penulisannya itu nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah, tahun, judul, sifat atau tujuan makalah, nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan. Contohnya itu teman-teman dapat melihatnya pada PPT. Selanjutnya, bagian I pada e-book. Cara penulisannya, nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah, tahun, judul, alamat di internet, dan tanggal akses. Contohnya, kita dapat melihatnya pada PPT. Pada PPT sudah tersedia contohnya, di mana ada contoh dari referensi yang akan dimasukkan pada e-book. J. Cara penulisan daftar pustaka jika penulis sama. Jika pada urutan daftar pustaka terdapat nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda, tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulis lembaga atau badan ataupun organisasi. Contohnya, misalnya Ikatan Angkutan Indonesia atau IAI, titik, kemudian spasi, tahun terbit tahun 2011, judul referensi, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, titik, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 58, revisi tahun 2009, titik, DSAK IAI, titik, kota penerbit Jakarta. Kemudian keduanya itu garis bawah tahun 2011, judul referensinya laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, titik, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 4, revisi tahun 2009, DSAK garis mendatar IAI, kota penerbitan itu di Jakarta. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang telah digarap. 2. Daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. 3. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahannya. 3. Data publikasi berupa penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk subartikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kami hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.